Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan ngaos kitab Fathul Izar halaman 14, tepatnya Bayanu Asrari Khilqatil Abkari, penjelasan beberapa rahasia penciptaannya perawan-perawan. Jadi pada bab ini nanti kita akan mendapatkan banyak informasi tentang para perawan, tentang perempuan. Nanti ada mungkin bahasanya yang sedikit jorok menurut kalian. Orang-orang yang ngaji ini jangan berpikiran jorok. Ini murni ngaji, murni belajar, murni membaca apa yang sudah ditulis oleh ulama. Qala berkata ahlul firasati, siapa ahli firasat, wal khibari, dan beberapa pengalaman bin nisa'i, dengan beberapa wanita. Pakar firasat dan orang yang banyak pengalaman tentang wanita berkata, apa perkataannya? Idza kana, jika ada, famul mar'ati, apa mulutnya perempuan, saghiran adalah kecil, kana maka ada farjuha, apa farjinya al mar'ah, saghiran adalah kecil, dhayiqan juga sempit, rapat. Pada paragraf ini, menurut orang yang pakar dalam dunia ilmu firasat dan ia banyak pengalamannya tentang para wanita, ia mengatakan jika ada seorang perempuan yang mulutnya lebar, maka ini menjadi petanda kalau farji perempuan itu juga lebar. Jika mulut perempuan itu kecil, maka farjinya juga kecil dan sempit. Ini menurut ahlul firasat dan orang yang banyak pengalamannya dengan para wanita. Kalau misalnya yang ngomong mursyid tidak percaya, atau Sofi atau Fadil tidak percaya, kalian tidak punya pengalaman di sini. Tapi katanya ahlul firasat, katanya orang yang banyak pengalamannya dengan para wanita, kesimpulannya sedemikian. Qala berkata, siapa penyair min baharit tawili, menggunakan bahar tawil. Bagaimana isi syairnya? Idza dhaqa famul bikri dhaqat furujuha wa kana li famiha syi'arun li farjiha. Idza dhaqa, jika sempit, famul bikri, apa mulutnya perawan, dhaqat maka sempit, furujuha, apa farjinya al bikr. Wa kana li famiha syi'arun li farjiha, wa kana ada li famiha, pada mulutnya al-bikr, syi'arun, apa petanda, li farjiha, pada farjinya al-bikr. Salah satu penyair mengungkapkan bait syairnya dengan menggunakan bahar tawil. Bunyi syairnya adalah idza dhaqa famul bikri dhaqat furujuha wa kana li famiha syi'arun li farjiha. Jika mulut seorang perawan itu sempit, maka farjinya juga sempit. Pada mulut seorang perawan itu ada tanda terkait dengan farjinya. Kalau ingin tahu farjinya, maka lihat mulutnya. Nah, kira-kira sedemikian kesimpulan yang disajikan oleh penyair tadi. Wa in kanat syafataha ghalidhataini, wa in kanat, jika ada syafataha, apa kedua bibirnya perawan, ghalidhataini adalah tebal keduanya, berarti bibirnya ini tebal, baik yang bibir atas maupun bibir bawah tebal. Kana syafraha ghalidhaini, maka kedua bibir farjinya, kedua bibir vagina perawan tadi, ghalidhaini, juga tebal. Wa in kanata raqiqataini kana raqiqaini, wa in kanata, jika ada, apa yang dimaksud ada itu isimnya kana, kembali kepada syafataha, kedua bibirnya perawan tadi, raqiqataini adalah tipis. Jika kedua bibir perawan tadi tipis, kana raqiqaini, maka kedua bibir farjinya atau vaginanya juga tipis. Wa in kana, jika ada asufla, apa bibir bagian bawah, berarti ini bibir atas tapi yang berada di bagian bawah ini.
raqiqatan adalah tipis. Karena farjuha saghiran, maka farjinya perempuan ini juga kecil. Wa in kana famul mar'ati, jika ada famul mar'ati, apa mulutnya perempuan, syadidal humrati, kalau dalam redaksi yang lain itu bukan famul mar'ati. Jadi sebagai informasi kepada kalian, kitab ini ternyata mengutip pada salah satu tulisan yang ada dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi Al-Khatib. Kalian bisa cek, itu tepatnya di jilid 3 halaman 378. Jadi ada kutipan-kutipan ini ternyata setelah dikaji disamakan dengan kitab Al-Bujairimi ada yang kurang. Dan juga ada perubahan sedikit terkait dengan redaksinya. Contoh yang kayak gini, wa in kana famul mar'ati syadidal humrati. Kalau yang ada dalam kitab Al-Bujairimi, wa in kana lisanul mar'ati atau lisanuha, seperti itu. Tapi saya akan memanis sesuai yang ada di sini. Wa in kana, jika ada famul mar'ati, apa mulutnya perempuan, syadidal humrati adalah sangat merah, kana farjuha jafan 'anil rutubati, maka ada farjuha, apa farjinya perempuan, jafan 'anil rutubati, farjinya kering, jauh dari basah, tidak becek, tidak telas, tidak rutubah. Itu yang dimaksud seperti itu. Jadi jika mulutnya perempuan itu sangat merah, maka farjinya itu kering, tidak becek. Itu bahasanya kaum Hawa seperti itu. Kemudian bagaimana yang becek? Kan di sini kalau bibirnya merah itu kering, tidak becek. Terus yang becek bagaimana? Nah, disinilah diantara kekurangan isi kitab ini. Tapi saya akan melengkapinya karena kalian biar tahu. Kalau tadi kamu tahu yang kering, sekarang tahu yang becek. Seperti apa? Saya sekarang akan menyisipkan kekurangan yang ada dalam kitab ini seperti keterangan yang ada dalam kitab Al-Bujairimi. Apa redaksinya? Wa in kana lisanuha maqtu ar-ra'si. Wa in kana, jika ada lisanuha, apa lisannya perempuan, maqtu ar-ra'si adalah terputus ujungnya. Kana, maka ada farjuha, apa farjinya perempuan, kathirul rutubati, adalah sering basah, sering becek. Nah, begitu. Di sini kan nggak ada yang becek, nggak ada. Maksudnya bagaimana? Kalau lisannya maktu ar-ra'si itu gimana? Itu lisannya tidak tajam kayak segi empat. Kalau lisannya kayak segi empat, ini kan lidah, ya, tajam begini. Ada yang tidak tajam kayak segi empat begini. Nah, ini becek. Katanya ahlul firasah. Sudah ditulis ya. Jadi kalau mau disisipkan, wa in kana lisanuha maqtu ar-ra'si kana farjuha kathira rutubah. Jika lisannya perempuan itu terputus ujungnya atau berbentuk kayak segi empat, ujung dari lisan lidah itu, maka farjinya itu sering becek. Wa in kanat, jika ada siapa perempuan hadba al-anfi, adalah mancung hidungnya. Bagaimana kalau sekarang punya istri yang mancung? Fahiya qalilatul ghardi fin nikahi. Fahiya, maka adapun wanita yang mancung hidungnya, qalilatul ghardi, adalah sedikit keinginannya, fin nikahi, dalam pernikahan. Yang dimaksud bagaimana? Sedikit hasratnya untuk bersenggama. Dia kalau diajak bersenggama atau kalau dia diajak untuk jima, itu tidak begitu berhasrat. Itu katanya kitab ini terjadi kepada wanita yang mancung hidungnya. Kemudian di situ dalam kitab ini ada teks wa in kana ma wara'aha hasanan fa innaha syadidul raghbati fin nikahi. Ini dari kemarin saya muter-muter, apa yang dimaksud ini? Sesuatu yang berada di belakangnya adalah baik. Redaksi ini ternyata tidak bisa dipahami dalam teks ini.
Akhirnya muncul ide saya untuk membuka kitab Hasyiah Al-Bujairini Alal Khatib. Ternyata isi yang ada dalam kitab itu wa inkar ma wara'a udhuniha makhsufan fa innaha syadidur raghabati bin nikah. Saya dikte lagi, wa inkar ma wara'a udhuniha makhsufan fa innaha syadidur raghabati bin nikah. Wa inkana, jika ada, ma apa sesuatu, wara'a udhuniha yang menetap di belakang telinganya perempuan, makhsufan adalah sesuatu yang disamarkan, fa innaha maka sesungguhnya perempuan, syadidur raghabati adalah dahsyat keinginannya, fin nikahi dalam pernikahan. Maksudnya dahsyat keinginannya fin nikahi dalam pernikahan itu dalam bersenggama. Jika di belakang telinga perempuan ini tidak kelihatan, maka dipastikan perempuan yang sedemikian dia itu sangat berhasrat dalam urusan bersenggama atau berjima. Modelnya gimana? Jika kamu ketemu wanita yang telinganya nempel begini, nempel begini. Kalau punya saya kan begini. Kalau kamu ketemu wanita yang begini, ini rapat kayaknya mau nempel ke kepalanya. Versi kitab Al-Bujairini di sini nggak ada keterangannya. Saya cuma melengkapi dari teks yang tidak dipaham, mungkin salah tulis atau mungkin salah cetak. Kalau perempuannya itu nempel begini telinganya, nempel begini, ini orangnya adalah wanita yang sangat berhasrat, sangat kuat keinginannya untuk bersenggama. Jadi hasrat seksualnya sangat tinggi. Jadi redaksi yang di atas itu kalian tidak boleh kemudian berpikir jorok, tidak. Ini anggaplah sebuah informasi penting untuk kalian, tapi juga tidak dijadikan sebagai alat untuk berpikir jorok, tidak. Setidaknya minimal kamu tahu, karena ini adalah pernyataannya orang yang pakar, orang yang banyak pengalaman tentang urusan wanita. Jika kedua bibir atasnya itu tebal, maka kedua bibir farjinya yaitu tebal. Jika kedua bibir di atas itu tipis, maka kedua bibir farjinya atau vaginanya juga tipis. Jika ternyata bibir yang di atas itu yang bagian bawah itu tipis, maka farjinya kecil. Jika mulutnya perempuan ini sangat merah, you know, maka bagaimana? Maka farjinya itu kering, tidak becek. Kemudian yang becek itu bagaimana? Dijawab dalam kitab Hasyiah Al-Bujairini tadi. Ternyata wanita yang becek itu yang lisannya, lidahnya itu kayak segimpan, kayak diputus, tidak lancip begini, yaitu sering becek. Kemudian jika wanita itu mancung hidungnya, maka dia itu sedikit sekali keinginannya untuk bersenggama, untuk jima. Kemudian yang sangat kuat keinginannya untuk berjima adalah wanita yang di belakang telinganya ini tidak kelihatan. Berarti telinganya hampir nempel pada kepalanya. Seperti itu. Kemudian nanti kita akan melanjutkan petanda-petanda yang lain terkait dengan penciptaannya para perawan, penciptaannya perawan atau para wanita.